Desmidiantika. Saya dari Universitas Majen Sungkono, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya tidak sendirian loh. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Adinda Bunga Aprilia Adila. Yang kedua ada Ajeng Nanda. Yang ketiga ada Afiranti Matika Dewi. Dan yang keempat ada Arisa Aulia Firanda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang internet. Apa sih internet itu? Apa sih singkatannya internet itu? Dan apa sih awal mulanya internet itu? Dari mana? Kita langsung aja dong bahasanya, cus. Nah, internet itu singkatannya adalah Interconnected Network, yang artinya internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer maupun jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi. Nah, asal-usul internet itu sendiri berasal dari sebuah penelitian yang ditugaskan oleh pemerintahan federal oleh Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Internet itu mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Saya pribadi juga menggunakan internet. Nah, tapi kita harus pintar-pintar milah lah. Nah, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini yang kita tidak mungkin untuk beraktivitas keluar rumah ataupun kita bertransaksi di luar rumah, mungkin kita bisa menggunakan internet. Maupun itu transaksi jual beli, pemasaran maupun apapun itu, kita pasti akan menggunakan internet. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa tidak semua internet itu mempunyai sisi yang baik. Kita harus memilah, menyaring, dan mana sih sisi yang buruk, mana sih sisi yang baik. Jadi kita harus pintar-pintarlah mengolah internet itu sendiri, informasi dari internet itu sendiri. Hai, jadi dalam internet ini ada 4 hal loh yang saling berhubungan. Yang pertama adalah artificial intelligence atau AI, yang kedua itu age of computing, dan yang ketiga adalah internet of things, dan yang terakhir adalah machine language. Jadi yang pertama, artificial intelligence ini sendiri merupakan sebuah kecerdasan buatan yang tujuannya adalah untuk mempermudah kebutuhan manusia. Contoh pengaplikasiannya ini sendiri tuh banyak banget dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kadang sendiri kita nggak merasakannya ya, tapi hal itu tuh sangat berpengaruh besar banget buat kita. Contohnya nih, dalam Google sendiri ini bisa sebagai alat prediksi untuk rekomendasi situs-situs ataupun konten bacaan dalam internet yang tujuannya sesuai dengan selera kita. Lalu ada juga sebagai aplikasi media sosial, contohnya kayak Facebook, Instagram, kayak gitu sih. Lalu ada juga di Google Maps. Google Maps ini sendiri biasanya untuk penunjuk arahnya. Oke, kita akan lanjut materi yang kedua. Materi yang kedua adalah edge computing, merupakan sebuah sistem komputerisasi yang berada jauh ataupun dekat dari sumber data yang menggunakan sebuah media cloud sebagai media penyimpanan datanya. Jadi hal ini tuh sangat memungkinkan banget ketika kita sudah mengupload data kita, tapi di suatu saat data tersebut hilang, kita bisa mengunduhnya lagi. Hal ini sangat mempermudah kita untuk mencadangkan data kita agar jangan sampai hilang, kayak gitu sih. Sistem penggunaan ini sendiri tuh banyak banget sih. Gak hanya media cloud juga, dalam Google juga banyak. Contohnya kayak Google Drive, terus lalu email, kayak gitu. Itu merupakan sebuah edge computing juga, yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita untuk menyimpan data-data kita tanpa khawatir takut data tersebut hilang. Kita lanjut materi yang ketiga. Materi ketiga ini ada Internet of Things. Internet of Things ini internet untuk segalanya, merupakan sebuah kemampuan untuk menyebarluaskan informasi ataupun manfaat dari konektivitas internetnya, dan memungkinkan kita untuk berbagi data ataupun remote control secara terus-menerus melalui baik jaringan lokal ataupun jaringan global. Biasanya digunakan untuk
sesuai dengan realita atau terupdate. Dan yang terakhir ada machine learning. Teknologi machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI, artificial intelligence. Machine learning pembelajaran mesin. Oke. Jadi di machine learning ini sendiri sangat menarik banget menurut saya. Kenapa? Karena dalam machine learning ini memungkinkan mesin ini untuk terus belajar layaknya manusia. Jadi konsep belajarnya machine learning ini adalah pengumpulan data. Jadi tanpa adanya data, machine learning ini nggak akan jalan begitu. Dalam pengaplikasiannya ini sangat bermanfaat banget dan sangat berguna banget dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam bidang kedokteran nih, biasanya untuk mendeteksi penyakit gagal ginjal bisa menggunakan elektrokardiogram. Lalu ada juga dalam pengaplikasian komputerisasi sistem, itu biasanya digunakan untuk pengenalan ID wajah, terus penerjemah tulisan juga. Lalu ada juga sebagai pengaplikasiannya sebagai informasi, bisa menerjemahkan bahasa-bahasa dari suara mengubah menjadi teks dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang 5 sumber daya internet. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, World Wide Web atau WWW. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan nama website. Website merupakan fasilitas internet yang dapat menampilkan tulisan, gambar, suara, maupun video. Melalui website, kita dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Yang kedua adalah email atau surat elektronik. Melalui email, kita dapat mengirim surat dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia. Bahkan kita juga dapat mengirimkan gambar atau dokumen pengirimannya pun lebih cepat daripada lewat SMS. Yang ketiga, mailing list atau mailus. Mailus merupakan fasilitas tugas secara berkelompok. Jika kita mengirimkan email ke sebuah alamat milis, maka seluruh anggota akan menerima email kita, sehingga informasi mudah tersebar secara cepat di dunia. Yang keempat, internet related. Istilah ini dikenal dengan nama chatting. Untuk melakukan chatting, kita hanya cukup mengetikkan permintaan yang akan kita kirim kepada seseorang. Bahkan sekarang sudah ada webcam. Dengan adanya webcam, kita dapat melakukan chatting sambil melihat wajah seseorang tersebut melalui layar. Yang kelima, FTP. FTP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim data dari satu komputer yang lain. Dengan adanya FTP, pengiriman data menjadi cepat dan mudah. Pengiriman data dari komputer kita ke komputer orang lain disebut dengan upload, sedangkan pengambilan data dari komputer orang lain ke komputer kita disebut download. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan antara web browser dan juga web server. Web browser merupakan sebuah software yang berfungsi untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh web server. Web browser juga merupakan salah satu jenis user agent yang paling sering digunakan. Selain itu, web browser sendiri merupakan kumpulan jaringan berisi dokumen DNA tersambung satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan World Wide Web. Sedangkan web server merupakan sebuah software server yang berfungsi menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web server yang paling terkenal untuk saat ini adalah Apache, web server antar platform, dan IIS, web server yang hanya dapat beroperasi di Windows saja. Oke, kali ini saya akan membahas computing awan atau komputasi awan. Kalian pasti tanya, apa sih itu komputasi awan? Apa sih? Nah, komputasi awan itu sendiri adalah penyampaian berbagai layanan melalui internet. Teknologi cloud computing bertujuan untuk memudahkan segala pekerjaan manusia. Sumber daya cloud computing itu sendiri
Contohnya seperti aplikasi penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak lainnya. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server data dalam mengelola data. Nah, kita ambil garis besarnya saja atau kesimpulannya saja. Kalau komputasi awan itu sendiri berguna untuk mengolah server data yang ada pada komputer, laptop, maupun handphone kalian. Jadi bisa dikatakan kalau cloud computing itu gunanya untuk misalnya nih kalian mencari informasi dari internet. Nah, computing awan itu gunanya itu untuk mengelola atau mencari informasi-informasi yang ada di HP kalian itu sendiri. Di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan public cloud dan awan komunitas. Yang pertama adalah public cloud, adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Jadi kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan tersebut. Infrastruktur komputasi public cloud ini seluruhnya di perusahaan provider layanan cloud computing. Public cloud ini cocok digunakan untuk sebagai media interaksi tipe B2C atau business to consumer. Public cloud juga menggunakan sumber daya komputasi yang skala fiturnya dikerjakan oleh pemerintah. Public cloud menawarkan dua kemudahan, yaitu yang pertama, elastisitas dan skalabilitas tinggi. Kedua, biaya relatif rendah karena berbasis layanan. Untuk fungsi dari public cloud ini mulai dari layanan umum seperti email, aplikasi, hingga platform OS tingkat perusahaan atau infrastruktur yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian sebuah software. Untuk awan komunitas sendiri, ini dikendalikan dan digunakan oleh sekelompok organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Biaya yang tersebar ini lebih sedikit pengguna daripada cloud publik, tapi lebih dari public cloud. Jadi hanya sebagian dari penghematan biaya komputasi cloud yang direalisasikan. Komunitas cloud disediakan untuk digunakan oleh sekelompok organisasi atau konsumen yang berbeda, yang memiliki kepedulian yang sama, misalnya aplikasi, keamanan, kebijakan, dan efisiensi. Kita akan membahas tentang awan private atau private cloud dan awan hybrid atau hybrid cloud. Private cloud ialah penggunaan teknologi yang digunakan untuk kepentingan perusahaan atau organisasi yang bersifat privat. Layanan ini biasanya digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Sedangkan hybrid cloud ialah gabungan dari public cloud dan private cloud. Layanan ini biasanya digunakan oleh institusi. Layanan ini termasuk dalam business to business B2B dan business to consumer B2C. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan apa itu SaaS, Software as a Service, Platform as a Service atau PaaS, dan juga Infrastruktur as a Service atau IaaS. Yang pertama, kami akan membahas Software as a Service atau SaaS. Software as a Service atau SaaS merupakan sebuah layanan cloud yang pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Google Ads, seperti Docs, Spreadsheet, dan lain-lain, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Untuk yang kedua, kami akan membahas Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi
upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Yang ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, merupakan layanan cloud yang berupa fisik kotak servis dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center.